Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaludin. Pada video kali ini kita masih berlanjut membahas tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, materi yang kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah kuinnya adalah tentang perancangan arsitektur untuk perangkat lunak. Nah, selamat menyimak ya teman-teman ya. Topik pembahasan dalam video ini ada tiga. Pertama itu adalah tentang apa dan mengapa kita perlu membuat rancangan arsitektur sebuah software. Lalu, topik yang kedua adalah tentang berbagai sudut pandang arsitektur dari sebuah software, dan topik yang terakhir atau yang ketiga itu adalah pola rancangan arsitekturnya. Nah, arsitektur perangkat lunak itu adalah luaran dari fase desain dalam siklus rekayasa perangkat lunak, menjelaskan bagaimana sistem perangkat lunak diorganisir. Arsitektur menggambarkan struktur keseluruhan software dan mendapatkan adanya aktivitas pemodelan. Tujuan utama arsitektur perangkat lunak itu adalah untuk memodelkan struktur sistem atau perangkat lunak serta kolaborasi antara data dan komponen prosedural. Oke, ada tiga alasan mengapa arsitektur sistem atau perangkat lunak itu penting. Yang pertama, rancangan arsitektur itu digunakan untuk mengkomunikasikan perangkat lunak kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti adanya tim pengembang. Yang kedua, arsitektur sistem menentukan itu pekerjaan rekayasa perangkat lunak dan berkontribusi pada keberhasilan sistem. Yang ketiga, arsitektur menyajikan gambaran yang mudah dipahami tentang struktur sistem. Proses perencanaan arsitektur itu melibatkan adanya pembuatan rancangan organisasi sistem yang memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Oleh karena itu, identifikasi atau kebutuhan fungsional dan non-fungsional itu harus dilakukan pada tahap analisis sebelum itu membuat adanya rancangan arsitektur. Penting untuk menghindari membuat rancangan arsitektur tanpa melalui proses analisis, karena rancangan perangkat lunak itu tidak akan berguna jika tidak memenuhi kebutuhan sistem. Nah, tentu ya, perencanaan arsitektur itu adalah proses kreatif di mana arsitek perangkat lunak mengambil keputusan berdasarkan adanya pertanyaan-pertanyaan seperti apakah ada arsitektur aplikasi yang dapat digunakan sebagai template. Nah, bagaimana sistem distribusikan di perangkat keras yang ada? Pula arsitektur apa yang digunakan? Strategi pengendalian operasi komponen, bagaimana dokumentasi arsitektur dilakukan? Struktur atau arsitektur terbaik untuk memenuhi kebutuhan non fungsional. Nah, bagaimana komponen diuraikan menjadi subkomponen dan pendekatan apa yang digunakan untuk membangun adanya struktur sistem. Nah, satu diagram tidak dapat itu mempresentasikan semua informasi yang relevan tentang arsitektur sistem. Oleh karena itu, ada 4 perspektif umum dalam arsitektur sistem. Yang pertama ada logical view, process view, development view, dan physical view. Setiap perspektif memberikan itu gambaran yang berbeda tentang sistem yang dikembangkan. Nah, logical view itu mencerminkan adanya aplikasi kunci sistem dalam bentuk objek atau kelas objek. Proses view itu menggambarkan adanya bagaimana sistem menjalankan adanya proses tertentu. Development view itu menunjukkan bagaimana ya sistem diuraikan untuk untuk keperluan pengembangan. Nah, seringkali dengan menggambarkan komponen-komponen sistem. Physical view itu menggambarkan hanya perangkat keras yang terkait dengan sistem. Menggabungkan keempat perspektif ini akan memberikan adanya gambaran yang lebih lengkap tentang arsitektur sistem. Dan dalam perencanaan arsitektur pula, arsitektur itu atau arsitektur pattern dapat digunakan. Pula arsitektur adalah cara untuk menggunakan adanya kembali pengetahuan yang sudah ada untuk permasalahan serupa. Nah, dengan mengikuti pola arsitektur tidak perlu merancang arsitektur dari nol. Nah, secara keseluruhan perancangan arsitektur perangkat lunak itu melibatkan adanya proses kreatif dengan pengembalian keputusan yang berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang relevan, penggunaan perspektif arsitektur yang berbeda, nah, dan pemanfaatan pula arsitektur yang sudah ada. Pola-pola arsitektur itu yang telah dikenal banyak orang adalah satu, model view controller atau MVC itu menggunakan 3 komponen utama, yaitu model view dan controller atau mengatur struktur kode program yang dapat di aplikasi web. Nah, model mengenai bisnis logistik proses yaitu dan database view menampilkan adanya informasi kepada pengguna. Controller menangani permintaan dengan melalui web browser. 2. Data center. Arsitektur ini berpusat
pada tempat penyimpanan data dan di mana komponen-komponen yang menggunakan atau mengelola data tersebut berada di sekitarnya. Pola ini digunakan dalam berbagai aplikasi di berbagai domain. Nah, 3. Ada Five and Filter. Arsitektur ini menggambarkan adanya aliran data melalui serangan filter. Filter digunakan untuk memproses data, sedangkan viva itu menunjukkan adanya arah aliran data antara filter-filter tersebut. Oke, 4 call dan return. Nah, arsitektur ini menggambarkan adanya struktur program yang mudah dimodifikasi dengan memecah fungsi ke dalam komponen atau subkomponen. Nah, subkomponen itu hanya dieksekusi jika dipanggil oleh program utama dan hasilnya dikembangkan kepada program yang memanggilnya. 5. Ada layar. Nah, layar ini arsitektur ini membagi komponen menjadi adanya lapisan-lapisan dengan fungsi tertentu. Contohnya itu adalah user interface, atau UI ya. Sebagai lapisan terluar, application layar itu sebagai lapisan dengan program-program yang menjalankan adanya fungsi tertentu. Utility layar yang menangani logika proses dan core layar, berisi pendukung seperti database dan sistem operasi. 6. Yaitu client server. Nah, arsitektur ini menggambarkan sistem sebagai satu set layanan yang diberikan oleh server kepada klien. Nah, klien adalah pengguna dari layanan tersebut dan dapat juga menggunakan server yang berbeda untuk fungsi-fungsi tertentu. Nah, pola-pola arsitektur ini dimanfaatkan oleh software engineer dalam berbagai cara, seperti sebagai panduan awal dalam merancang, yaitu arsitektur sebagai checklist desain untuk membandingkan dengan pola yang umum dalam pembagian tugas tim pengembangan atau sebagai bahan pertimbangan untuk menggunakan kembali komponen yang ada. Nah, menggunakan pola arsitektur membantu menjaga konsistensi dan mencapai tujuan dengan risiko yang lebih rendah. Sebagai penutup dalam video ini, kita bahas 2 contoh arsitektur aplikasi. Yang pertama itu ada arsitektur mesin ATM dengan struktur input, proses dan output. Input dilakukan pada mesin ATM dengan fungsi-fungsi seperti mendapatkan adanya ID pelanggan, validasi kartu ATM, dan pemilihan layanan. Nah, proses terkait dengan query dan update akun yang terjadi di database server. Output mencakup itu pencetakan transaksi, pengembalian kartu, dan pengeluaran uang tunai yang terjadi di mesin ATM. Yang kedua, ada arsitektur sistem informasi perawatan pasien. Nah, dengan pula arsitektur berlapis layer, lapisan teratas itu adalah antarmuka atau UI, diikuti oleh lapisan komunikasi pengguna, pengembalian dan modifikasi informasi, dan manajemen transaksi dan database. Nah, antarmuka diisi dengan web browser, menunjukkan adanya sistem berbasis web. Lapisan komunikasi pengguna dan autentifikasi meliputi login, pengecekan hak akses, dan manajemen menu. Lapisan ketiga berisi pengelolaan keamanan, informasi tentang pasien, dan sebagainya. Lapisan terbawah adalah manajemen transaksi dan database pasien. Secara keseluruhan, contoh pertama lebih menekankan pada proses view, sementara contoh kedua lebih mengaruh pada tampilan logis dari arsitektur sistem informasi perawatan pasien. Oke, mungkin sampai di sini saja video yang dapat saya sampaikan atau penjelasan. Nah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini, penyebutan kata atau apa-apa. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.